Halo semuanya, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan beberapa alur cerita film yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Kali ini kami akan menyajikan alur cerita film yang berjudul Looking Up yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang anak yang ingin meraih cita-cita sebagai astronot. Anak itu bernama Fema, tapi cita-citanya harus kandas karena ayahnya yang bernama Insinyur Howanma harus masuk penjara karena diputuskan bersalah oleh pengadilan dalam kasus runtuhnya jembatan Dongpen dalam gelaran Asian Games pada tahun 1990. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan dua orang astronot yang sedang melakukan konferensi pers sebelum peluncuran ke ruang angkasa. Mereka adalah Koo Sing-hye dan Fema. Saat keluarga mereka hendak diwawancarai oleh wartawan, ternyata tak satu pun keluarga Fema yang datang di acara tersebut. Fema lalu teringat pada masa kecilnya ketika dia masih bersama keluarganya. Pada waktu itu, Fema sedang bernyanyi bersama teman-temannya untuk menyambut para peserta Asian Games dan para pembawa obor Asian Games. Pada acara itu, Insinyur Howanma bertindak sebagai pembawa obor yang ke-287, dan dia jugalah yang menjadi arsitek jembatan Dongpai yang menjadi kebanggaan masyarakat Tiongkok pada masa itu. Tak lupa, sebelum lari membawa obor melewati jembatan Dongpai, Insinyur Howanma memberi hadiah globe kepada Fema, serta menggendongnya untuk sama-sama lari melewati jembatan Dongpe. Tapi, tak lama kemudian, petaka datang. Tanpa sebab yang jelas, jembatan tersebut runtuh. Akibat kejadian itu, Insinyur Howanma divonis bersalah oleh pengadilan dan dianggap lalai dalam melakukan perancangan konstruksi, sehingga dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Setahun kemudian, Fema dan ibunya membesuk sang ayah yang ada di penjara khusus. Sesampainya di sana, ibu Fema membawa surat gugatan cerai kepada Insinyur Howanma. Hal itu dia lakukan karena tidak ingin Fema seperti ayahnya. Sebelum mereka berpisah, tak lupa Insinyur Howanma memberi nasihat pada Fema. Selama kamu mau berusaha dan berpikir, maka kamu dapat menemukan apapun di bumi ini. Tahun-tahun berlalu, kehidupan Insinyur Howanma cukup menyedihkan di tahanan. Dia sering mendapatkan perlakuan buruk dari napi lain, tapi jiwa semangatnya tak pernah pudar. Dia menuliskan pengalamannya di sebuah buku. Hal tersebut juga tak jauh beda dengan yang dialami Fema. Dia kerap dibully oleh teman-temannya dan dianggap sebagai anak tak berguna. Tak hanya itu, globe pemberian sang ayah juga dirusak oleh mereka. Pada suatu hari, Fema melihat ibunya bersama seorang pria. Ternyata, pria tersebut adalah calon suami baru ibunya yang merupakan seorang pengusaha kaya. Pria tersebut mengatakan pada Fema jika dia akan membawa Fema dan juga ibunya ke tempat yang nyaman, serta akan menyekolahkan Fema di sekolah unggulan. Pada tahun 1997, Insinyur Howanma bebas dari penjara dan pulang ke rumahnya. Namun sayang, dia terlanjur dibenci oleh masyarakat di lingkungannya dan mereka mengusirnya dari lingkungan tersebut. Insinyur Howanma lalu mengunjungi rumah mantan istrinya karena ingin bertemu dengan Fema. Namun, Fema tak ada di rumah. Dia sekarang tinggal di asrama serta dia sekolah di SMA Boyu, salah satu sekolah unggulan di Tiongkok. Tapi, tak lama kemudian, ayah tiri Fema menerima telepon dari kepala SMA Boyu yang bernama Pak Yan, yang mengabarkan jika Fema akan dikeluarkan dari sekolah karena dia tidak disiplin dan kerap melanggar peraturan sekolah. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga bergegas menuju ke SMA Boyu untuk menemui Pak Yan. Sesampainya di sana, Pak Yan sedang memimpin apel. Pak Yan juga memarahi Fema karena dia malas belajar dan sering membolos.
荒谬绝伦。 Kemudian, para orang tua Fema masuk ke ruang kepala sekolah. Mereka memohon pada Pak Yan agar tidak mengeluarkan Fema dari SMA Boyu. Namun, Pak Yan mengatakan jika nilai siswa yang buruk dapat merusak reputasi sekolah. Sementara itu, Insinyur Howanma melihat ada salah satu foto siswa berprestasi yang hilang. Ketika itu, Ibu Fema sedang berlutut memohon kepada Pak Yan. Tiba-tiba, Insinyur Howanma menyela dan mengatakan jika keputusan yang diambil Pak Yan tidaklah mencerminkan seorang pendidik. Karena hanya mengakomodasi siswa berprestasi saja, serta mementingkan nilai, selanjutnya membuang siswa yang tidak berprestasi dan tidak membantu mengatasi siswa bermasalah. Setelah itu, di luar ruangan, Insinyur Howanma menantang Pak Yan dengan memberikan pernyataan akan mengajari Fema sendiri sampai ujian tiba. Selain itu, dia juga berjanji akan membuat Fema masuk peringkat 10 besar. Pernyataan tersebut tentu diremehkan Pak Yan, tapi Pak Yan tetap menerima tantangan tersebut. Selanjutnya, Fema diajak pulang oleh ayahnya atau Insinyur Howanma, tapi Fema masih merasa kecewa kepada ayahnya karena selama di penjara, ayahnya tak pernah memberikan kabar pada dirinya. Pada pagi harinya, Insinyur Howanma mengajak Fema ke job fair. Karena selepas dari penjara, ayah Fema tidak punya pekerjaan dan juga tidak punya tempat tinggal. Telah banyak lowongan pekerjaan yang ayah Fema lamar, namun penolakan demi penolakan dia dapatkan. Hingga pada suatu saat, mereka bertemu salah satu orang yang pernah melamar menjadi karyawan ayah Fema di tempat itu. Pria itu menyapa ayah Fema dengan ramah dan juga memuji ayah Fema. Tapi setelah itu, pria itu berbalik memaki ayah Fema di hadapan orang banyak. Hal itu dilakukan karena pria itu pernah ditolak lamaran kerjanya oleh ayah Fema. 扑他一下，说他就他。哎，就跟那个，我要是招你，老飞。 Pada hari berikutnya, mereka masih mencari pekerjaan, dan di suatu tempat, mereka kembali bertemu dengan orang yang tempo hari memaki ayah Fema, sedang mengalami kesulitan dan memarahi bawahannya. Lalu, dengan ilmu konstruksi yang ayah Fema miliki, maka Insinyur Howanma menawarkan bantuan dengan imbalan sejumlah uang, dan dia berjanji akan menyelesaikan dalam waktu 2 menit. Pada awal perkataan, Howanma diragukan dan dicibir. Tapi, kesempatan tetap diberikan pada ayah Fema dan benar dalam waktu 2 menit, Insinyur Howanma dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal itu membuat orang yang tempo hari memakinya merasa malu dan kehilangan muka. Berkat keberhasilannya itu, ayah Fema diajak untuk bekerja sama. 下来，咱一块儿干，好吗？ Selanjutnya, Insinyur Howanma menemui teman lamanya yang bernama Liu. Terlihat Liu sedang mengalami kesulitan dalam membuat rancangan sebuah gedung. Lalu Liu meminta bantuan pada Insinyur Howanma dengan imbalan beberapa uang. Selain itu, Liu juga memberi tempat tinggal untuk Insinyur Howanma dan juga Fema. Pada malam hari, Fema curhat pada ayahnya jika target 10 besar itu mustahil baginya. Tapi di sisi lain, dia tak mau mengecewakan ayahnya. Lalu ayahnya mengatakan jika itu adalah suatu gertakan saja, tapi sebenarnya ayah hanya ingin Fema berusaha lebih keras lagi. Fema mengatakan pada ayahnya jika ibunya mewajibkan dia agar dapat masuk ke universitas unggulan dan jika dia gagal, maka ibunya akan menyuruhnya menjual kue serabi. Namun ayah Fema menentang hal tersebut. Ayah Fema beranggapan jika universitas unggulan hanya salah satu sarana untuk meraih kesuksesan, tapi yang paling utama adalah bekerja keras, berpikir, dan berusaha. Kemudian, sang ayah mengukur tumpukan buku pelajaran Fema yang tingginya 11 cm. Lalu, ayahnya berkata, jika kamu dapat mempelajari 0,5 cm per hari secara rutin, maka kamu dapat menguasai semua pembelajaran dengan mudah karena sejatinya kamu adalah anak yang jenius. Berkat motivasi dari ayahnya itu, Fema menjadi rajin belajar dan berhasil naik 5 peringkat.
Selain itu, sang ayah juga mengajarkan pada Fema materi pembelajaran dengan model kontekstual sehingga pembelajaran lebih mengena dan sesuai dengan yang dia temui. Di sisi lain, tabungan ayahnya semakin menipis. Sementara, kebutuhan mereka semakin meningkat, ditambah Fema menginginkan sebuah PC 586. Oleh karena itu, Insinyur Howanma bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang tambahan seperti mendonorkan darah, menyablon, menjual jam, dan lain-lain. Berkat kerja kerasnya itulah Insinyur Howanma dapat membelikan PC 586 untuk Fema. Fema tampak sangat bahagia dengan pemberian ayahnya tersebut dan langsung memainkannya. Tak lama kemudian, Bu Gao, wali kelas Fema, melakukan home visit untuk menemui ayah Fema. Bu Gao menjelaskan jika sudah beberapa hari Fema tak pernah mengumpulkan PR, dia juga jarang belajar, bahkan lebih senang bermain komputer. Ayah Fema mengatakan, memberikan beban belajar yang terlalu berat disertai waktu yang lama justru dapat membuat mereka tertekan dan memunculkan kejenuhan dalam belajar. Lalu, Bu Gao pun memaklumi Fema kenapa tidak mengumpulkan PR. Di sekolah, Pak Yan menanyakan perkembangan belajar Fema. Bu Gao mengatakan jika anak tersebut ada perkembangan dan berhasil naik 5 peringkat. Walaupun demikian, Pak Yan tetap meremehkan Fema. Pada keesokan harinya, Fema berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Tapi, di tengah perjalanan, ayahnya berhenti dan mampir di sebuah taman dengan tujuan mengajarkan mencipta puisi. Tapi, di taman mereka bertemu para berandal. Kemudian ayahnya meminta Fema lari ke sekolah, sementara ayahnya menghadapi para berandal itu. Sesampainya di sekolah, Fema sudah terlambat dan Pak Yan telah menunggu di kelas. Alhasil, Fema dihukum dan replika pesawat milik Fema juga dihancurkan. Tak puas hanya menghukum Fema, Bu Gao yang selalu mendukung Fema juga turut menerima imbasnya. Bu Gao statusnya ditangguhkan sebagai guru tetap selama 3 tahun. Sesampainya di rumah, Fema mengatakan pada ayahnya jika Bu Gao dihukum oleh sekolah akibat ulahnya. Lalu sang ayah menoleh dengan muka babak belur akibat berkelahi dengan para berandalan tadi pagi. Pada hari berikutnya, sang ayah telat bangun. Namun Fema sengaja tak memberitahunya, karena Fema ingin menuliskan sebuah pesan pada sang ayah melalui tulisan yang berisi, "Ayah, aku ingin sepertimu," dan tak pernah menyerah. Selanjutnya, sang ayah menemui detektif Dong di kantor polisi. Dia bermaksud untuk menanyakan kejelasan kasusnya, karena dia merasa telah melakukan desain konstruksi dengan benar, tapi pelaksanaannya terjadi penyelewengan. Namun detektif Dong tak memberikan respon positif kepada ayah Fema, yang membuat ayah Fema marah. Setelah keluar dari kantor polisi, Fema memberitahu ayahnya akan ada pameran pesawat atau airshow. Sang ayah masih dalam keadaan emosi secara tak sadar memarahi Fema. Hal tersebut membuat Fema kembali kecewa pada ayahnya. Melihat hal tersebut, ayah Fema kemudian meminta maaf kepada Fema. Tak hanya itu, ayah Fema juga menemui Ibu Gao untuk meminta izin mengajak Fema untuk mengunjungi airshow. Tapi Ibu Gao tidak mengizinkan karena telah mendekati waktu ujian. Tak lama kemudian, Pak Yan datang dan menyampaikan sebuah keputusan baru, yakni Bu Gao tak lagi menjadi wali kelas Fema. Tak hanya itu, Pak Yan juga membuat keputusan baru di mana seluruh siswa wajib tinggal di asrama hingga hari ujian tiba, dan orang tidak berkepentingan dilarang di lingkungan sekolah. Pada malam hari, Fema terlihat di asrama bersama teman-temannya. Namun, pada pagi harinya, Fema telah tak berada di kamarnya. Ternyata, dia telah kabur dengan bantuan ayahnya menuju pameran pesawat atau airshow. Tapi sayangnya, tiketnya telah habis. Lalu ayahnya mengajak Fema ke bukit untuk melihat pertunjukan pesawat secara jelas. Pada malam harinya, mereka pulang dengan menumpang bus. Di tengah perjalanan, bus itu berhenti di rest area dan Fema turun untuk mengambil air panas.
Tapi ada bus dengan livery yang sama yang berhenti tepat di samping bus yang Fema tumpangi. Karena hal itu, Fema salah masuk bus, mereka kemudian saling mencari satu sama lain. Lebih parahnya lagi, saat mereka sedang panik, hujan turun dengan lebat, hingga menyebabkan banjir. Hujan yang sangat lebat memaksa Fema untuk berteduh di sebuah bangunan. Namun, debit air banjir semakin tinggi dan menenggelamkan beberapa bangunan. Ayah Fema lalu memanggil Fema dengan megafon. Ayahnya mengatakan, "Gunakan otakmu agar selamat." Fema yang mendengar teriakan sang ayah lalu mencari peralatan yang bisa digunakan sebagai pelampung dan mencari senter. Pada saat harapan sang ayah mulai memudar, tiba-tiba muncul Fema dengan pelampung buatannya dan berhasil selamat. Beberapa hari kemudian, hari ujian pun tiba. Orang tua Fema menunggu hasil ujian Fema, tapi nama Fema tidak ada di peringkat 10 besar, tapi berada di peringkat 64. Lalu Pak Yan menagih janji pada ayah Fema. Bu Gao yang mendengar hal tersebut kemudian memasuki ruangan Pak Yan untuk mengecek lembar jawab milik Fema. Dan benar saja, isei Fema mendapat nilai 0. Hal itu merupakan hal yang janggal. Lalu Bu Gao menyerahkan lembar jawab itu pada ayah Fema. Setelah mengetahui hal tersebut, ayah Fema segera menemui Pak Yan untuk mengajukan protes. Kebetulan, Pak Yan sedang bersama Dewan Guru. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh ayah Fema. Lalu dia meminta agar isainya dibacakan di depan Dewan Guru, dan permintaan itu dikabulkan oleh Dewan Guru. Fema pun kemudian membacakan isai tersebut yang isinya tentang cita-citanya sebagai astronot, namun harus gagal karena ayahnya masuk penjara. Setelah itu, para guru memberikan penilaian masing-masing dan akhirnya mendapat nilai sempurna dari Dewan Guru. 22.8 分。 Tak lama kemudian, mereka semua keluar karena para murid melakukan perayaan setelah ujian. Para murid merobek-robek buku mereka dan menaburkannya dari atas gedung. Hal itu membuat para guru kaget. Lalu ayah Fema mengatakan jika ini adalah perayaan sekolah. Apakah kita berpikir kenapa mereka dengan antusias merobek dan menaburkan buku mereka setelah ujian? Bukankah belajar adalah hal yang harus mereka lakukan walaupun ujian telah selesai sebagai bekal masa depan mereka? Pak Yan lalu mengatakan bahwa masa depan mereka akan jauh lebih baik darimu. Tak lama kemudian, ada orang gila yang masuk ke sekolah ikut merayakan kegembiraan anak-anak. Lalu, ayah Fema mengatakan, orang gila itu siapa dan foto yang hilang di dinding itu milik siapa? Kemudian ayah Fema membocorkan sebuah rahasia. Jika sebenarnya orang gila itu adalah anak Pak Yan. Dulunya, dia anak berprestasi dan juga salah satu pemegang obor Asian Games. Namun, pada suatu ketika anak itu gagal sehingga Pak Yan kecewa dan tidak menghiraukan anak itu lagi. Anak itu kemudian frustasi dan mencoba bunuh diri tapi tak berhasil. Namun, anak itu malah menjadi hilang ingatan dan Pak Yan membiarkan anak itu begitu saja hingga jadi gila. Ayah Fema juga mengatakan jika dia sangat menghormati Pak Yan sebagai guru dan juga ayah. Tapi, hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak kita, seperti pendidikan merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Mendengar hal tersebut, Pak Yan langsung menangis sejadi-jadinya karena dia merasa bersalah pada anaknya. Beberapa tahun kemudian berlalu. Akhirnya Pak Yan mengakui Fema sebagai murid terbaik di sekolah tersebut dan memintanya agar tidak pindah ke sekolah penerbangan. Pak Yan juga akan memajang foto Fema di ruangannya. Tapi tekad Fema sudah bulat ingin menjadi astronot, sehingga dia tetap pindah. Fema kemudian berhasil masuk ke sekolah penerbangan dan berhasil melanjutkan ke pendidikan astronot. Sementara itu, sang ayah ternyata telah menikah dengan Bu Gao. Ketika ayah Fema sedang makan mie di sebuah kedai, tak sengaja dia mendengarkan pembicaraan yang sedang membahas jembatan Dongpei. Ternyata, dalang dari robohnya jembatan Dongpei adalah Liu. Dia bersekongkol dengan para pekerja agar jembatan tersebut roboh. Ayah Fema yang mengetahui hal tersebut sangat marah dan langsung menghajar Liu hingga babak belur.
Akibat hal itu, ayah Fema kembali masuk penjara selama 15 hari. Setelah keluar dari penjara, ayah Fema menemui Fema dan mengatakan jika kasusnya telah menemui titik terang serta Liu juga telah ditahan. Fema lalu menyarankan kepada sang ayah agar dia memaafkan dan menutup kasusnya. Mendengar perkataan Fema, sang ayah kecewa kepada Fema dan tak mau lagi bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Fema kembali tersadar dan mereka bersiap untuk lepas landas menuju stasiun ruang angkasa. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, akhirnya Fema berhasil tiba di stasiun ruang angkasa serta berhasil mengorbit. Para masyarakat yang ada di bumi pun senang dengan hal tersebut. Namun, tiba-tiba antena alat komunikasi terkena batu meteor yang menyebabkan pesawat mengalami hilang kontak. Berhari-hari mereka terkatung-katung di ruang angkasa. Tanpa kejelasan, Fema mencoba memperbaiki antena tersebut, tapi dilarang oleh komandannya. Hingga akhirnya, dia menemukan pesan yang dia tulis untuk sang ayah beberapa tahun silam yang berisi, "Ayah, aku akan sepertimu, tak akan menyerah." Mengingat hal itu, akhirnya Fema memutuskan untuk memperbaiki antena pesawat meski dilarang oleh komandannya. Dengan susah payah serta bertaruh nyawa, Fema akhirnya bisa memperbaiki antena tersebut. Hingga dapat berkomunikasi kembali dengan pusat yang ada di bumi. Dan Fema bersama kru yang lain akhirnya dapat mendarat di bumi dengan selamat. Atas jasa yang dia lakukan, Fema mendapat berbagai penghargaan. Selain itu, kasus ayah Fema ditutup dengan nama baiknya direhabilitasi. 和朝思夜想的爸爸再次见面，他居然 Seperti itulah kisah seorang anak yang pantang menyerah untuk meraih cita-citanya menjadi seorang astronot. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.